Oke, dari awal berarti kamu udah dikasih tahu bahwa ini adalah pijat plus, udah dikasih tahu dong. Itu cuma formalitas, aslinya langsung eksekusi. Oh, paket kecil itu buka atas nggak buka bawah? Iya. Oh gitu. Kan kayak tamu tapi kan, semua gitu. dibuka dong. Kalau Chinese tuh enggak mau Cantik ngobrol. Cantik putih tuh. Tapi kalau Chinese tuh mau ngobrol. Cantik lama, putih botol. Pegang-pegang mut-mut. Iya, total waktunya habis. Dianya belum keluar. Iya, terus Kamunya kerang. Pada enggak. Ya namanya anak muda menggebu banget, lama sakit segede gini gimana nggak sakit? Gini? Ya. Tapi karena aku anak baru, lumayan aku jadi best seller pada saat itu. jadi best seller. Iya. Jadi best. Sehari melayani 8 kali, 8 orang. Gila. Kayak minta, ceritanya aku jadi papa tiri kamu jadi anak tiri aku. Kayak gitu minta fantasi Oh, aneh. ada minta papa. Iya. Jadi kalau itu adegannya gimana tuh kalau papa tiri? Jadi aku imajinasi kayak, Kalau- gitu loh, kalau- banyak daki gitu. Ya, sorry ya, yang obesitas bukan yang berisi, yang obesitas. Tau gak sih yang obesitas kayak babon gitu 100 kilo. Oke, di diare kali ini sebut saja ada Claudia. Hai Claudia, Halo Kak. kita mau cerita apa di diare kali ini? Disclaimer dulu ya, ini buat temen-temen yang udah pada gede, udah pada mature, udah pada nikah gitu. Jadi kalian yang sekolah, yang kuliah skip, nggak boleh nonton video ini. Karena ini bagi-bagi orang khusus aja. Dan satu lagi, kita ambil yang baik-baiknya, bukan yang nggak baiknya. Jadi yang nggak baik hanya cukup diambil pelajaran saja. Jangan diikuti, disclaimer sekali lagi. Kamu cerita apa di diare kali ini? Aku tuh dulu pernah kerja jadi seorang terapis pijat plus. Wow, terapis pijat plus. Iya. Daerah mana? Daerah yang sangat terkenal. Jakarta Selatan, Barat? Jakartanya betul, tapi lebih detailnya Barat, Pusat. iya. Pokoknya tempatnya ini tuh terkenal banget di dunia Daerahnya malam. nggak bakalan bisa ini kalau daerah mana? Aduh jangan dong. Pademangan. Daerahnya tuh citranya positif. Ternyata wow banyak. Citranya Seperti positif. Bisikin itu. aku deh coba biar aku tahu. Coba apa? Enggak Aduh. bakalan skip. Coba bisikin dulu apa? Biar aku ada gambaran nih. Itu tempat apa? Baru dengar Tempat sih. esek. Maksudnya tempat pijet gitu ya? Iya, jadi Kata kamu tadi terpelajar. Emang maksudnya apa? di daerah kan itu banyak kampus. Oh, maksudnya daerahnya. Iya, citranya positif kayak Heeh. banyak perantau, banyak Mm-mm. kampus, mahasiswa, ternyata banyak tempat kayak gitu. Jadi tertutup karena citra tempat itu bagus. Oke, pada saat kamu ngelamar di situ, bagaimana seleksinya? Kan pasti ada seleksi khusus dong, ya kan? Harus tinggi, putih, cantik, apa bla 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 gitu. Nggak diseleksi, tapi dari awal bosnya langsung klop, langsung kayak ngeliat Gimana? "Wah, ini Coba anak tuh." proses interviewnya gimana? Ceritakan. Bosnya cewek cowok? Bosnya cowok. Cowok. Terus? Kan aku dari awal nanya syaratnya apa, aku non pengalaman. Mm-mm. Cuman minta kayak foto, data diri, ternyata memenuhi disuruh interview. Mm-mm. Kan aku masih nggak punya pengalaman. Bosnya ngeliat kayak, wah nih anak peluang, kayak langsung gitu. Nggak, Oke, kamu diterima gitu. iya syaratnya tuh muda, Mm-mm. langsing. Maksudnya kayak dia punya daya tarik, daya jual gitu. Oh, jadi menurut kamu punya daya jual? Menurut si bosnya aku minder kayak, ih aku kan nggak cantik, nggak bohai gitu, nggak hot. Tapi si kokonya ngeliat kayak, you bakal laku di sini karena di sini mostly Chinese, Cindo. You you tan skin, kuning langsat, Oh, slim, Cindo itu sukanya mungil, yang iya. Indonesia. Indonesia banget. Berarti aku selera Cindo dong. Iya, kayak kakak gini pokoknya. Berarti kalau gua ngelamar bisa jadi terima ya. Tapi itu bosnya orang Chinese. Iya, Masih Cindo. muda. Masih 30-an. Jadi Wow. jiwanya milenial, jiwanya Gen Z. Jiwanya Gen Z. Dan Jiwanya dia udah muda, nikah. berjiwa Bosnya muda. tuh udah nikah. Serius? Iya, Hombreng. iya. Jadi karena bosnya masih muda tuh ambisius, ada 10 cabang, ada 9 cabang, saking Wow. ambisiusnya. Wow. 30 tahun Gen Z udah punya usaha kayak gitu ya. Iya, Nah, oke. karena ambisius banget bos aku tuh Kak. Begitu kamu interview,
nggak pakai tarsok gitu, nggak pakai Iya. banyak cincong, langsung you keterima gitu ya? Enggak, Jadi aku gimana? interviewnya sama kasir GRO admin. Oke. Nanya mau kerja kapan? Hari ini karena saking semangatnya abis. Langsung terjun, nggak ada pengalaman, Oke. nggak training. Hari pertama kerja, tapi gajinya berapa sih, Say? Kan per voucher, Berapa tuh voucher? Satu voucher? tergantung voucher yang didapat. Kalau tip itu hoki-hokian masuk kantong pribadi. Oh, tip hoki-hokian. Iya. Tipnya kisaran Random, nggak bisa random. ditebak. Paling kecil Ya buat rokok jajan cukup lah. 50.000, Sekitar segitulah. paling gede 500, 800. Satu digit. Satu digit. Iya. Satu digit berapa? 1 juta. Oh, 1 juta. Oh, berarti lumayan dong, Say. Itu ntar ya kita cerita ya, pada saat kamu di 1 juta, dapat 1 juta itu kamu servisnya gimana gitu kan? 1 juta itu karena suami orang baper sama aku terus ngetip gitu aja. Aku nggak, Suami orang baper sama kamu. iya nyaman. Oke. Sebelum kita ke situ. Enggak, paling gede 3 pernah aku 3 juta? dapetin. Iya. Wow. Itu baru tip. Tip. Kalau voucher harganya berapa sih? Oh, vouchernya kecil jadi tip hoki-hokian gitu. Iya. Aku pengen tahu kalau voucher itu satu vouchernya harga berapa sih? Kalau misalnya kita sebagai user nih, satu voucher berapa ya? Pokoknya cukup buat belanja lah, buat shopping, buat treatment cukup. Iya, maksudnya 700? Kurang lebih segitu. Oke. Sebenarnya kalau dari voucheran tuh Heeh. nggak begitu besar tapi tempatnya rame. Iya, jadi kalau satu voucher itu berarti kita maksudnya satu kali pijit gitu. Satu kali treatment. Satu kali treatment satu voucher. Jadi kalau misalnya beli 5 voucher bisa Nah udah gitu dikalikan. bisa 5 kali datang atau 5-5-nya dihabisin di situ juga bisa gitu ya. Ada yang beda customer, ada yang kayak repeat order, ada yang 2 bill. Itu gimana kita ngelobi dan gimana nyaman customer. Oke, dari awal berarti kamu udah dikasih tahu bahwa ini adalah pijit plus plus. Udah dikasih tahu dong. Itu cuman formalitas, aslinya langsung eksekusi. Oh, tapi dari awal kamu udah tahu apa memang kamu sepolos itu, apa memang dari awal udah tahu? Memang polos tapi ada basic pernah gitu sama mantan. Oke. Terus setelah itu hari pertama kerja besoknya atau masih menunggu atau gimana? 3 hari kerja itu biasa aja, maksudnya kayak standar kerja. Sistemnya gimana sih? Maksudnya Gajinya dia harian. dikumpulin dulu gitu. Gimana sih kayak misalnya ada customer ya? Aku udah sebagai customer lah, om-om nih ya. Dateng itu SOP-nya gimana? Milih foto, kan anaknya Milih banyak. foto, bukan Iya. bukan orangnya yang dijajarin, bukan? Enggak, bukan showing tapi milih foto. Berarti kamu di photoshoot dulu dong sebelumnya? Enggak, fotonya random aja gitu, kayak Oh, satu foto selfie, satu foto full body. oh dari HP. Iya, dan kayak sama kasir sama admin kan anak baru. Maksudnya kan cindo kayak di situ. Oh, dipromoin. Iya. Ini anak baru, newcomer gitu Iya, kan. masih polos nih, belum pernah. Itu yang bikin rame. Yang jadi- bikin mahal ya. Bukan yang bikin rame karena anak baru, ditambah masih muda. Aku bohong umur daripada percaya. Oh. Kamu waktu itu umur berapa, Say? Pas itu umur 23, tapi aku ngaku 19. Oh gitu. Jadi dimudah-mudahin. Karena orang percaya aja gitu. Iya, karena kamu kan imut-imut gitu kan. Ya sih, memang orang percaya juga sih. Nah, terus ketika udah dipoto, di sana dia milih nih. Terus langsung dipanggil kamunya gitu. Enggak, lewat telepon, GRO ke pribadi. Gimana Kerja manggilnya? ya di room segini. Oh, kerja ya di room segini. Nah, itu kamu belum tahu tuh ya mukanya kayak gimana ya. Iya, kayak bingung Bentuknya gitu. kayak gimana. Bingung banget tau perasaan kan, kamu gitu. gimana tuh pas Awalnya pertama tuh kali? excited Claudia tapi bingung gitu. Iya. Claudia kerja ya di room Iya. 103 misalnya. Iya. Gimana terus? Oke. Iya kak, kayak polos banget. Iya kak, terus polos banget lah pokoknya gitu. Semangat, Apa yang excited, ada di benak bingung. kamu gimana? Semangat hari pertama kerja, totalitas habis-habisan. Oh, luar biasa. Terus datanglah ke ruangan itu. Iya. Begitu dibuka pintu, gambarkan yang ada di situ. Kaget. Kenapa? Stranger kan biasa sama ex, tiba-tiba stranger. Lebih kaget lagi Bukan orang, Avenger ya guys. orang asing, orang luar. Lebih shocknya lagi. Jadi, shocknya lagi. First customer orang luar, orang apa? luar negeri. Orang luar negeri. Iya, Dari negara? Chinese. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Wow, umurnya 30-an. 30-an tampangnya. Bujang kolot standar. Bujang kolot. Bujang tua. Heeh.
Standar. Iya. Maksudnya standar mukanya ya flat. Ganteng enggak, jelek enggak, standar tapi manis, enak dilihat. Oh. Kayaknya orang kaya kelihatannya. Biasa sih. Nah, terus gimana apa yang kamu lakukan kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia? Kamu datang langsung duduk kah, langsung ngapain? Aku tawarin, Mister, dalam bahasa Inggris mau paket apa? Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Coba gimana? Prakteknya. Otodidak aja. Coba cerita aku yang Cina itu. Lupa kalau dipaksain gini. Hmm. Hi, what's your name? I'm Brian, Where are you from? China. Kayak gitu-gitu, kayak basa-basi. Awalnya basa-basi. uh-huh. Kayak aku anggap ini tuh teman pasangan, jadi Uh-uh. aku servisin gitu. Oke, terus kamu nanya apa lagi? Kayak nanya mau paket apa, dia tuh maunya paket yang paling kecil dengan polosnya. Aku iyain, kan sana berdasarkan paket. Uh-uh. Aku iyain. Terus Terus paling kecil tuh apa tuh? maksudnya makin kecil makin paling rendah makin kecil, dapat komisinya makin naik makin Oh, gede. harusnya kamu arahin ke yang gede ya, karena Iya. masih baru ya. Dari awal sama kasih diginiin. Mm-mm. Lo kalau mau Gede. duit gede harus bisa ke paket paling tinggi. Dan nanti siapa takut nantang gue bisa dong gitu. Wih, Lo nantang sombong gue, apa sih amat. gue gak bisa? Walaupun gue anak baru ya kan. Iya. Lo semua kalah sama gue gitu. Iya. Heeh. Terus? Kan aku orangnya ambisius, suka tantangan, suka Wah, baru. bagus. Ini kamu calon sukses. Tapi mudah-mudahan di positive way ya. Iya. Oke, terus? Dia tuh mau paket yang rendah gitu, paket yang kecil gitu, kayak ya udahlah karena yang penting kerja kan, dapat uang gitu. Terus nah karena waktunya habis dan aku kan kayak aku nggak bisa kayak ayo naik upgrade paket gitu nama waktu. Jadi aku paket paling tinggi pertama kerja, nggak ada pengalaman. Dah, jadi nggak jadi yang ngambil paket kecil? Nah tadi dia ngambil paket kecil kan, terus aku waktunya habis tuh ternyata minta nambah lagi. Terus aku bilang aja ke paket paling Nah, paket tinggi. kecilnya tuh emang ngapain, Say? Maksudnya Belum kayak cerita. dapet Oh, itu itu. belum dilakuin, paket kecilnya belum? Intinya tuh kalau makin murah treatment yang kita kasih makin sedikit, nggak Iya, ini nggak itu gitu, terbatas. Maksudnya itu pas kamu nawarin ke paket gede, paket kecilnya sudah dilakukan atau belum? Udah, Nah, paket kecilnya ngapain tuh, Say? maksudnya kayak ini doang, itu enggak. Jadi ada yang dibatasin, kalau mau lebih harus di-upgrade. Aku udah nawarin. Kita awam ya, maksudnya paket kecil apa ya, Say? Kayak cuman ini doang. Apa tuh? Ini doang tuh apa? Gua nggak ngerti. Misalkan sumpah. kayak buka atas, nggak buka bawah gitu. Misalkan kayak buka atas, nggak buka bawah. Oh gitu. Jadi Iya, paket boleh kecil ini, itu, boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu. ya Allah, maaf ya, saya awam banget ya. Paket kecil itu buka atas, nggak buka bawah. Iya, Oh gitu. kan kayak tamu Tapi kan semua gitu. dibuka dong. Kan tergantung treatment yang dipilih. Iya, maksudnya yang paket atas tuh atasnya dibuka, tetapi buka semua dong, Say. Apa pakai daleman juga? Ya itu kalau paling kecil tuh buka atas doang, terus pegang atas bawah nggak boleh kayak gitu loh. Jadi kan Oh. ayo dong ambil paket yang gede gitu. Nah, Kita terus ngelobi. berarti nih aku pertegas lagi ya. Paket paling kecil itu gue pernah sama paketnya. Jadi kayak Terus dulu, kamu mah terlalu langsung dulu. Aku kan pengen Iya. pelajari dulu nih paket-paketnya. Enggak, gue nggak buka bisnis ya guys. Maksudnya pengen tahu aja gitu. Kita kan biar bergaul ya, biar Iya. tahu ya. Paket paling paket paling Paling kecil, atas boleh dibuka, bawah Bawah nggak nggak. dibuka. Iya. Jadi bawah lu gembok ya kan? iya bawah nggak boleh dipegang. Nggak boleh mau upgrade dipegang. lagi. Itu aturan mainnya. Iya. Tapi bawah atas buka semua. Iya, yang boleh tuh yang atas doang. Daleman berarti dibuka dong. Iya. Oke. Nah, terus dia akhirnya dia milih lah tuh paket kecil. Iya. Ketika dia milih paket kecil, apa yang terjadi? Ya udah ikutin SOP dan waktunya habis. SOP-nya kayak gimana? Ya itu kayak pegangnya atas doang. Buru-buru amat. Gimana cara keluar Ya, tapi nggak bagaimana bawa. coba, maksudnya kamu yang duluan apa dia yang duluan, coba peragakan bagaimana? Lupa juga sih. Jadi udah pada lama. duduk atau pijit atau gimana nih sistemnya nih? Langsung eksekusi di ranjang. Oh, jadi nggak ada tuh yang namanya bawa minyak pijit gitu, nggak ada ya? Formalitas aja. Oh, terus kayak aromaterapi gitu nggak ada lah ya? Itu cuman Formalitas formalitas aja. Nah terus diapain kamu pada saat paket kecil itu? iya. Dicemak-cemak doang? Iya, pokoknya Di mut-mut pakai mulut? Punya dia? ngeluarin energinya dia, tapi nggak yang bawah nggak boleh buka, nggak boleh dipegang, kan susah dong. Sementara dia kekeh Tapi nggak kamu mau. begituin dia sampai keluar? Nah untungnya waktunya itu habis. Emang berapa sih waktunya? Kalau yang paling kecil itu cuma 40 menit. Hah? Cuma 40 menit kalau yang paling kecil. Oh, 40 menit. Iya. Tapi kamu udah sempet nganuin dia? Udah. Mut dia. Ternyata dia yang mainin aku gitu, karena
Mainin gemes atas kali ya. doang. Oh. Ngobrolnya lama, ngerokoknya lama, terus maininnya lama. Maininnya ngapain? Masa kayak pegang-pegang gitu-gitu. Pegang-pegang. Cium gitu-gitu. Tapi Customer-nya gitu. mood nggak? Punya kamu Kayak di leher mood-mood? gitu-gitu kayak gitu doang. Kalau kissing aku nggak mau. Oh. Oh gitu. Berarti 40 menit pegang-pegang mood. Iya, total waktunya habis. Dianya belum keluar. Iya, terus aku upgrade ke yang paling tinggi, dianya mau. Apa tuh paling tinggi Ya tuh? itu yang dapetnya paling tinggi, yang setara bayar duit kosan. Jadi pertama kerja langsung Berarti paling tinggi. itu bisa ngapain aja lah, bebas. Bebas semua. Oh, barbar gitu Iya. ya. Kamunya keren tuh Enggak, pada saat di paket kecil nggak keren. enggak. Kenapa? Kan dia katanya manis enak dilihat. Dapetnya dikit. Oh, jadi based on duit ya. Iya. Tapi lu nggak pakai hati ya? Enggak. Karena enggak ganteng. Tapi katanya ada manis-manisnya. Enak dilihat doang tapi enak dilihat doang sih, tapi kayak enggak gitu. Gue gak mau punya cowok kayak gini, enggak ah. Oh, bukan tipe kamu lah ya? Iya, bukan. Oke. Berarti kamu berhasil sebagai anak baru gitu ya. Iya, Pecah habis rekor. Kamu membuat dia beli paket yang lebih Iya. gede. Bagus juga strategi dia, karena kalau misalnya langsung kan cuma satu paket. Nah, kalau kecil dulu dia ngambil dua kan jadinya. Iya. Kecil gede diborong semua. Satu customer Pinter dua kamu ya. paket. Heeh. Cuan. Marketingnya cucok juga. Terus pas oke, katanya aku ngambil paket Yang paling yang besar. komplit, Iya. paket combo gitu. Iya, itu setara dua bil. 2 bill. Iya, Berarti 2 payment. yang 3 juta itu. Enggak yang setara kayak buat bayar kosan gitu. 3 juta, Enggak sampai under. 1 juta. Under di bawah 1 digit. Oh, satu vouchernya itu. Iya, Oke, nah bukalah dia kan paket iya. yang Paling atas itu. Paket paling atas itu. Berarti dia udah buka semua ya kan dia. Iya. Kamu juga udah buka semua. Iya. Nah, gimana tuh? Aku eksekusi gitu biar dia keluar. Dia Gimana seneng. tuh eksekusinya? Ngelakuin sesuai SOP terus keluar dia seneng. Maksudnya buka semua, boleh semua. Ini berarti doktrin dari trainernya bagus juga nih, ngelakuin sesuai SOP terus Iya. gitu ya. Ya gimana say? Maksudnya spill dong say, sesuai SOP-nya kayak gimana di sana? Dilakuin semua, kayak buka bawah semuanya boleh gitu. Jadi langsung menuju ke anunya dia? Iya, yang penting kelar-kelar. Oh, jadi kamu cepet-cepet aja. Enggak, Tapi apa klien nggak merasa, ih lu kayaknya pengen cepet-cepet duitnya gue doang nih, nggak mau nge-treat gue yang segimana gitu. Kan kalau nambah customer nambah cuan. Oh. Jadi mending nambah customer baru. Daripada Oh. buang waktu, belum tentu dia balik. Oh, belum tentu dia jadi nge-tip. sistemnya terburu-buru ya? Enggak, aku ngejar customer gitu. Oh, jadi Hitungan gini, waktu, misalnya time buka is paket, money. gimana sih? Jadi Udah, buka paket langsung kayak kerja gitu? Apa Awal- nggak dulu gitu? Iya, misalnya? dulu gitu. Dulu kan. Nah, itu kamu ngapain? Kamu apain dia? Intinya biar dia kerang cepet keluar. Kamu ciumin. Awalnya kan nggak bisa kan, jadi kayak polos banget dibodoh-bodohin, sekarang udah lancar. Cepet lah pokoknya gitu, nggak sampai yang setengah waktu jam. polos-polosnya itu kamu ngapain? Dibodoh-bodohin kayak suruh ini suruh itu. Mau aja. Kayak ditipu paket gitu. Kalau kasih kan gimana kita laporan? Iya apaan sih orang gua kan ini, kan laporannya ini paketnya kata kasir. Aku dibodoh-bodohin awal-awal. Ya namanya masih semangat-semangatnya kan, anak baru polos belum pernah kayak gitu. Kesini-sini udah nggak bisa. Iya. Nah, yang awal pertama itu ngejalanin paket terbukanya gimana tuh? Ngejalan paket terbuka maksudnya yang paket banyak Yang paket banyak itu dengan pertama kali awalnya kamu yang versi polos itu. excited kayak semangat kayak semangat aja gitu kayak nyoba suasana baru. Dapatnya juga lebih gede, lebih nggak capek gitu. Ternyata seru ngadepin berbagai pakai pengaman karakter. nggak dia? Iya harus. Nah, itu gimana prosesnya? Kamu apain, dia ngapain kamu? Intinya ya buang kenikmatan di si laki-lakinya gitu. Kamunya gimana? Kamu juga nggak Ya kalau tambah enak ya kenapa kak? ya? Iya kalau tambah enak kayak suami orang gitu. Oke, itu main berapa kali tuh? Itu bolehnya keluar sekali doang? Iya, sini-sini aku pinter main paket tambah dalam. Jadi pas keluarnya di dalam? Enggak, maksudnya misalkan dia kurang ya udah tambah dalam aja say, aku gituin. Kalau apa? Misalkan kan kayak kurang menambah lagi daripada
ke GRO, aku dapetnya lebih kecil, potongan ke aku aja kayak gitu. Oh, jadi kamu tambahin tapi bayarnya ke kamu. Iya, Boleh kayak gitu ya? Nggak bakalan. Sebenarnya nggak boleh, cuman awal-awalnya aku nggak berani. Tapi sekarang bodo Lama-lama, amat. kayak gitu. Jadi laporan ke kasir 1 paket, padahal mah 2 paket, tetap iya. ke kantong kamu. Udah pertengahan baru berani main paket kayak gitu. Oke, tapi kalau secara waktu nggak kelamaan gitu ya? Ini lama Pinter-pinter banget. kita ngatur Pinter-pinter dan ya. nge-handle si customer ya. Gitu. Berarti yang hari pertama itu hanya keluar sekali Iya, dan keluar di dalam. iya, Itu kalau pengamannya itu disediain di situ apa dia bawa atau emang disediain. sediain ya? Wajib pakai pengaman. Harus. Mhm. Kalau misalnya ada customer yang aku nggak mau pakai pengaman, nggak enak, itu gimana? Aku debatin, kalau nggak mau ya udah ganti orang. Oh gitu. Aku bilang, aku mau dibayar segitu juga nggak mau. Oh, emang SOP itu? Enggak resiko. Oh, ya kirain SOP. Enak doang kalau kenapa-kenapa gimana? Emang tanggung jawab. Iya iya. Gak tau iya, anak bener. siapa. Pinter kamu, pinter. Terus setelah itu udah melakukan itu, tuh kayak gitu ngobrol lagi atau gimana? Ngobrol, kayak pasangan aja udah selesai ngobrol, peluk-pelukan. Kali mau nambah ternyata enggak, ya udah bersih-bersih. Kelar udah. Oh, jadi kamu dalam rangka ngobrol itu untuk supaya dia nambah lagi. Ternyata Supaya dia nyaman kan, enggak. kalau nyaman antara ngetip atau balik repeat Kalau order. nyaman ngetipnya gede atau balik Atau nggak repeat order kayak gitu. atau enggak repeat order. Kalau apa namanya? Kalau misalnya kamu abis begituan gitu ya. Tapi kan kalau laki-laki itu kan biasanya kan jarang ya, maksudnya yang sampai 2 kali di tempat gitu ya. Jarang banget. Jarang banget kan? Itu gimana? Emang ada yang minta lagi? Ada kayak anak muda yang gak cukup 1 gitu. Oh, emang anak muda tenaganya kayak gitu ya? Iya. Kamu pernah semuda apa sama anak muda itu? Yang 17-18 tahun. Serius? Iya, lama banget keluar. Pelajar dong, mahasiswa, Anak kuliahan. anak kuliahan. Itu gimana, ceritain dong yang 2 kali keluar gitu. Anak muda, ganteng sih, tinggi, badannya bagus, lama banget keluarnya. Gede, sakit. Gede sakit. Orang mana, Say? Orang Jakarta juga. Ternyata deket gitu loh. Ternyata Rumahnya deket. Iya, tempat dia tinggal, tempat kuliah dia tuh deket. Tetanggaan Iya, gitu. sama kamu. Berarti langganan dong? Nggak? Enggak, sekali doang. Oke. Kan anak muda berkelana. Dia Cina? Lokal. Tapi kok gede ya? Karena kan tinggi, gede. Oh. Masih muda Aslinya lagi. maksudnya orang mana? Apa orang seberang? Apa orang Jawa? Orang mana? Kayaknya orang Jakarta, dia bilang orang Jakarta gitu. Cakep. Ganteng sih. Oh gitu. Tapi sakit. Kamunya kesakitan. Iya. Dia emang mainnya gimana? Ya namanya anak muda menggebu banget, lama sakit. Segede gini gimana gak sakit? Gini-gini? Iya. Tingginya setinggi apa? 185. 185. Dia atlet. Iya, atlet. Atlet apa? Atlet olahraga gitu. Wow. Gimana kamu nggak habis ini sama dia. sakit? Basket. Iya. Ya ampun. Masih Berarti dia muda. hormonnya ya apa? Menggebu-gebu banget ya. Terus tapi kamu enak nggak? Awal-awal enak, lama-lama kan kayak keluar-keluar gitu. Dia staminanya. Iya Sejam gitu. ada? Lebih. Ya Allah, rugi dong ya. Iya sakit gitu. Udah sakit, lama lagi. Harusnya bisa 2 customer jadi cuma Iya. 1. Namanya anak muda kan gak ada duitnya, terus dia nggak ngetip gitu. Terus udah selesai. Ya Allah, nggak ngetip. Enggak, namanya anak muda kan kayak duit pas-pasan udah kelar. Gimana punya aku bagus, nggak gede, nggak enak, nggak iyain aja. Dalam hati lama banget, sakit gitu. Iya, kurang aja. Ya di dianya enak, di aku kan nggak enak. Kan Iya. aku ngejar duit ya, bukan enaknya. Iya. Tapi bukannya sekaligus, Say. Apa Duitnya dapat enaknya juga. Nomor 1 duitnya dulu dong, baru enak ya. Oh. Ada enak tapi nggak duitnya buat apa? Mau kondo. Oke. Nah, itu kamu jam kerja kamu tuh di jam berapa sampai jam berapa? Kayak jam standar, jam kantoran. Kayak sekali kerja, sekali masuk itu ngelayanin berapa customer biasanya? Random. Tapi karena aku anak baru, lumayan. Aku jadi best seller pada saat itu. Jadi best seller? Iya. Jadi best. Maksudnya rame gitu pas anak baru. Best sellernya kamu tuh sehari berapa, Say? Sampai lecet lah pokoknya. Berapa customer? 5? Lebih. 6? Namanya anak baru di push terus. Ya lebih lah sampai lecet. 7? Ya pokoknya gitu lah. 9? 8. 8? Sehari melayani 8 kali. 8 orang. Gila. Hari pertama kamu dapat berapa? 3. Hari pertama 3 customer. Dan dia sudah menjadi best seller. Sehari melayani 8 customer. Dan itu kamu perawatannya gimana kalau lecet-lecet begitu? Oh, kalau misalkan perih besoknya off. Dan kan tiap bulan ada dokter, ada periksa kesehatan. Oh,
Berarti kamu uang tipnya kalau 8 kali 8 juta gitu ya? Vouchernya? Random sih, kan ada yang Beda-beda ya? kelihatan orang kaya, ganteng, ternyata pelit nggak ngetip. Ada yang kayak gembel gitu tapi ngetip royal. Udah kamu ngasih pijit langsung aja gitu. Iya, jadi Kasih penampilan kamu tidak capek. menentukan Iya, ya. aku dari itu aku Coba kita pikir. tes penampilan ini kalau kayak penampilan gini. Nah, yang kayak gini nih Sama biasanya ini yang kayak kira-kira ngetip begini. berapa nih? Ngetip berapa nih kira-kira? Iya biasa kayak gitu, kayak maaf kayak abang-abang kuli, jamet, supir, kayak ini mah kere nggak ada duitnya. Ternyata Ternyata ngetip kayak langsung ngambil paket, nggak rewel gitu. Tapi kalau yang orang kaya kayak yang cerita, aku tuh dulu pernah tinggal di luar negeri, ngomongnya meninggi, udah ngambil paketnya kecil, banyak mau nggak ngetip, kayak kayak gitu. iya ya. So Mendingan nama yang style gembel iya, ya. makanya kayak udah enak nomor 2, yang penting duitnya dulu. Nah, hari pertama kamu 2 customer, tapi nggak langsung off, besoknya masuk lagi. Iya. Mhm. Terus apa namanya? Kapan itu pas kamu jadi best seller itu dari hari pertama ke kapan? Jadi pas 3 hari itu aku biasa aja tuh, karena aku rame di FR-an, di forum night. Oh, ada komunitasnya. Iya, ada forumnya tersembunyi gitu. Oh, di Telegram. Iya, sama Oh, sama. Jadi kamu jadi Rame. bahan perbincangan. iya, Oh, misalnya gini, si Claudia nih ini Iya. oh, bagus nih. segala dirinciin kan orang perasaan kayak serius, mau dong nyobain kayak gitu. Itu mau full terus, kayak full booking, kayak susah banget lah. Jadi gini, aku mau nanya, kamu kan best seller, emang teman-teman kamu tuh pada tua-tua atau gimana? Karena kan anak lama gitu. Jadi ada masanya bentaran doang gitu. Oh, jadi Tapi aku lumayan lama. kamu berapa lama di situ? Apanya? Berapa lama jadi best seller? 8 bulan. 8 bulan best Yang lain seller. tuh paling kayak sebulan, 3 minggu. Best seller terlama. Jadi menurut kamu apa yang unik dari kamu sehingga kamu tetap menjadi best seller? Aku ngerasa biasa aja, tapi kalau kata customer kayak lucu, gemes, apa adanya, nggak fake gitu loh. Maksud kayak, jadi kayak seneng aja, kayak nggak ngerasa fake gitu. Maksudnya kayak nggak dibuat-buat gitu. Oh. Karena namanya Chinese gitu. Nah, terus pengalaman customer apa lagi yang kamu ingat sampai sekarang? Paling lucu. Terserah. Yang unik. Oh, kayak minta fantasi gitu, kayak Gimana? minta BBM gitu-gitu. Kamu lakuin? Iya. Karena aku suka ditantang gitu, kayak suka hal baru. Terus kayak minta, ceritanya aku jadi papa tiri kamu jadi anak tiri aku. Kayak gitu, minta fantasi Oh, aneh. ada minta papa tiri. Iya. Jadi kalau itu adegannya gimana tuh kalau papa tiri mama? Jadi aku imajinasi kayak, yes daddy, gitu-gitu. Oh, Dedi Kayak gitu, yes daddy slap me, gitu-gitu. Oh. Buat ngikutin fantasi. Aku tuh bisa ngikutin fantasi orang. Kayak misalkan, ada yang sukanya ngobrol, ada yang sukanya mode mode selingkuhan gitu-gitu. Oh, mode selingkuhan atau mode Pak Dedi anak gitu. Iya, ada lagi yang minta kayak, ceritanya aku jadi guru kamu jadi murid, terus aku jadi murid sendiri, kayak gitu. Oh gitu. Itu dimulai gimana itu? Karena pakai kostum juga enggak? Iya, aku beli sendiri karena kostum aku tuh kayak lucu, kayak uniform gitu. Dari situ bikin rame. Jadi kayak fantasi kayak, jadi kamu kreatif. Iya, punya itu yang bikin uniform. rame. Kenapa nggak dibawa uniformnya Jangan. sini? Jadi ada kostum-kostum sendiri kayak Iya. kostum guru gitu. Maaf ya, disclaimer tidak niat menjelekkan profesi guru, tapi ini cuman Iya. di dalam cerita ini gitu loh. Oke. Terus? ya karena dari foto itu kayak, gemesnya pakai baju polisi, pakai baju suster gitu-gitu. Itu yang bikin rame Jadi gitu. apa, cosplay gitu ya? Jadi langsung kayak fantasi gitu, kayak Berarti kamu disediakan apa menyediakan enggak, sendiri? aku beli sendiri, kayak lucu beli gitu, dibolehin, bebas. Oh, Jadi dalam langsung rangka menaikkan Yang penting aku rame tingkat dong. penjualan. Cuanku harus kalau mau cuan lebih harus usaha lebih dong. Gimana caranya, kayak aku kurang cantik, kayak body kurang apa nih di teknik aku gitu yang bisa aku jual. Harus ditingkatkan gitu ya. Kayak yang lain tuh biasanya kayak ogah-ogahan dandan, make up. Ya udah di kostum itu cosplay. Iya, jadi kamu sehari bawa berapa kostum, sayang? Satu aja sih gitu. Jadi banyak yang request pakai ini, pakai itu yang bikin rame. Yang lain tuh pada biasa aja kayak pakai dress. Aku doang tuh pakai itu yang bikin rame. Jadi Ide aku langsung kreatif. fantasi. Berarti kamu bisa masuk dunia digital nih, kreatif. Fantasi itu kayak, anak sekolah mau sama anak sekolah. Itu kayak kamu gitu. belinya di mana? Di Bangga Dua? Online. Online. Oke, jadi udah berapa kostum profesi yang kamu punya? Banyak sih. Oknum Polisi, pilot, kantoran. Guru tadi ya? Guru enggak, apa namanya? Sekretaris. Pelayan. Iya, Oh, pelayan. sekretaris, pelayan. Sekretaris, terus apa lagi? Kayak Pramugari? pramugari ada. Pramugari. Lupa, banyak sekarang udah gak dipakai lagi. Oh, gitu. Jadi itulah yang
fantasi itu Iya. ya, karena kan permainan artinya semua sama ya gitu-gitu Iya. doang, tapi Daya yang tariknya, berbeda daya suasananya, apa namanya fantasinya, Iya. terus passionnya. Kamu sendiri passionnya atau hobinya sebenarnya apa sih? Suka Di luar tantangan, dari suka hal baru. suka tantangan, itu hobi kamu ya? Kamu suka ditantang gitu ya? Iya. Seru ngadepin berbagai karakter, berbagai bentuk. Seru, lucu. Bisa ketemu berbagai latar belakang kayak sama direktur, sama Mm-mm. sama bos ini, bos itu, sama orang luar, kayak seru aja. Mm-mm. Jadi nggak monoton, aku nggak suka yang monoton gitu, seru. Karena setiap hari ketemu orang baru Iya, terus. random, nggak ketebak. Ada nggak misalnya yang dia pakai kamu, sebenarnya aku lagi nggak pengen pakai kamu, aku pengen curhat aja. Banyak. Lagi ada masalah keluarga gitu. Banyak, bahkan saking kayak Heeh. kamu serius 19, gak mungkin kamu pasti 17 tahun, mana KTP-nya, jadi kayak ih nggak tega kamu kayak masih di bawah umur, ya udah aku ambil paket ini tapi nggak usah, aku bantu kamu aja, kasihan. Jadi kayak nih tip, kayak nih buat orang bilang kayak Ya ampun. buat rokok ya, buat jajan, sebenarnya kayak nggak tega gitu, Oh. kayak ngeliat kayak ngeliat bocil gitu loh, Heeh. kayak gitu. Padahal aku tuh kan udah Padahal udah dewasa berumur. gitu kan, masih banyak yang ngira kayak masih belum punya KTP gitu, ngira itu teenager, itu yang bikin rame. Oh. Di Provinsi ini paling muda bos gitu. Ini paling muda, terus pas itu kamu dengerin curhatan dia gitu. Dia Iya, gimana? banyak kayak gitu Gimana sih cerita-cerita. rata-rata mereka curhat apa sih? Kayak yang jelekin istrinya, bosan sama kerjaan gitu-gitu. Oh, Makanya ke ngejelekin situ istrinya, banyak. bosan sama kerjaan. Kalau ngejelekin istrinya gimana bilang? Kayak udah nggak ada sama istri sibuk gitu-gitu. Istri Ngejelekin sibuk. gitu lah. Oh, kalau bosan sama kerjaan gimana curhatnya? Kayak mumet sama kerjaan makanya kesini, atau nggak punya temen gitu, kesepian. Terus kalau Apa ya, kamu pasangan. support dianya gimana? Ceritanya aku jadi pasangan, oh ya beb kenapa? Kayak ya ampun kasihan banget sih. Jadi kayak luluh, kayak empati ya dapat dari situ, customer nyaman, kayak nih anak ngertiin ya, walaupun kayak bisa ngertiin kayak beneran sama pasangan gitu, nggak dibuat-buat gitu. Iya, jadi Jadi butuh nyaman butuh gitu. didengar juga ya kadang-kadang klien kita ini Iya. ya. Oh, gitu. Terus kamu kalau gaji gitu dipotong berapa sih sama manajemen? Ya itu dari yang customer bayar tuh sebagian masuk perusahaan, sebagian ke aku gitu. Total nih, sebulan itu kamu mendapatkan berapa? Dari yang pribadi ke kamu berapa, dari kantor berapa? Kalau di total dua digit 20 juta? ya, kurang lebih. 30? Sekitaran segitu, nggak bisa lebih detail. Kamu bekerja sebagai itu berapa lama? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Kamu udah kebeli apa aja, Say? Ya itu, abis foya-foya, nyobain yang dulu nggak pernah, Apa tuh? kayak jalan-jalan gitu, Jalan-jalan kemana? belanja-belanja yang nggak jelas, beli-beli yang nggak penting. Oh, Kelayapan kamu gitu. nggak kayak beli tanah, beli rumah gitu, beli emas? Ada, kepikiran? tapi kan aku sandwich juga tuh Lampung, jadi ngasih ke keluarga. Oh, Jiwanya masih muda, sandwich jadi generation. jiwanya masih muda, jadi pengen kesana kesini nyobain yang belum pernah. Kamu Karena mikirnya kasih ke kan, keluarga iya, berapa tuh? Maksudnya gede lah, gede. harus cukup gitu. Karena mikirnya kayak bestseller rame ini gitu, nggak bakal mati lah, orang banyak yang nyariin gitu loh Kamu mikirnya. takut gak pada saat ada anak baru gitu? Lebih muda dari kamu dan lebih fresh? Sempet sih, Ada? kayak ngerasa aduh ini kalau sepi gimana ya, cuman ternyata kayak bulan berikutnya tetap rame, cuman menurunnya tuh nggak drastis, kayak Pelan-pelan. gitu, kayak oh jadi rame tuh karena anak baru doang, karena penasaran gitu. Nah, Mulai tuh berhemat. pada saat kamu sudah lama terus ada anak baru, apa perasaan kamu? Merasa tersaingi kah? Iya, ada masih tersaing, cuman kan namanya kerja individu, ya udah rezeki dia. Aku juga dulu gitu kok, ini mah nggak bakal lama. Beda orang beda, oke, ada yang rame, ada yang nggak, ada yang cuman seminggu, ada yang cuman 3 minggu. Jadi kamu pede-pede aja ya? Iya. Merasa dengan kemampuan kamu lebih oke lah daripada orang lain. Di saat misalnya nih, kamu kan strategi kamu dengan kostum-kostum kamu. Orang ngikutin dong, jadi udah nggak spesial lagi misalnya. Oh ini kalau dia pakai kostum gini rame nih, gue juga pakai. Iya. Apa ada ide kreatif kamu apa lagi untuk menciptakan pelanggan tetap dan menarik pelanggan baru? Ini aku bilang, kamu suka dikasih nggak, suka nggak, bisa suka mbak, kayak gitu, jadi kayak lebih ramai lagi. Ternyata kalau dia suka jadi lebih penasaran orang gitu. Oh gitu. Aku bikin sensasi yang orang nggak kepikiran. Kamu udah pernah ini pakai es batu belum, pakai es krim belum, coba nggak, kayak gitu. Aku selalu ada ide baru supaya aku Pakai es tetap batu ramai. diapain tuh, Ya Say? gitu, sensasi baru. Dijilat-jilat gitu.
pakai es krim. Pada bilang, ih baru kali ini loh totalitas, sama yang lain mah ya udah biasa aja, baru kali ini loh kamu gila effort banget ya. Pantas kamu rame pada kayak gitu loh. Jadi es krimnya ditabur ke perut Iya, dia. aku yang modal sendiri. Oh, Jadi kan kayak yaudah nih buat jajan, buat ganti es krim kayak gitu loh. buat ganti es Tapi mikir krim. sendiri gitu. Jadi iya effort ya. Jadi ini kalau kita konsepin perjuangan si Claudia ini, dia dari sisi kreatifnya, dia menggunakan kostum sendiri saja itu sudah kreatif. Yang kedua, dia mengajak kliennya untuk berfantasi. Ngikutin fantasi Ngikutin customer. fantasinya dia dengan modal es krim sendiri. Iya. Jadi ada effort. Yang ketiga, kamu berempati Iya, terhadap ngasih klien, makan ego ngasih yang makan dia nggak ego. dapet dari Ini pasangannya. orang pinter loh, Say. Bener nggak? Kamu sebenarnya bahasa Inggris kamu bagus. Kamu kenapa nggak jadi gayet itu, kurang ya gajinya ya? Rezekinya di situ. Rezekinya di situ. Dan maksudnya gini, berarti dia sebenarnya smart, bisa membaca ya keinginan, kebutuhan laki-laki gitu kan. Iya. Coba kalau kita bisa tarik kesimpulan gitu ya. Sebenarnya laki-laki itu intinya apa sih? Butuh dihargai, dikasih makan egonya. Laki-laki itu nyari hal unik yang nggak didapat di perempuan lain. Kalau cantik kan banyak, tapi yang bikin dia nyaman tuh, maksudnya cantik tuh bakal bosan, kalau nyaman tuh enggak gitu loh. Ih, gue ketampar loh sebagai istri, gue harus belajar Iya kan? ya. Sama, mohon maaf gitu ya, maksudnya profesi kamu itu memang disclaimer ya, maksudnya kita tidak mendukung profesi yang plus-plus ya, pokoknya cari uang yang halal-halal Iya. aja. Tapi di sini adalah kita mendengar bahwa keluhan laki-laki tuh kayak gini. Ini pelajaran buat istri-istri di rumah gitu ya. Ternyata laki-laki tuh butuh, ayo nih ego gue makan, ego gue gitu, dan sesuatu yang baru biar nggak boring. Gimana caranya suasana di rumah tuh tetap seperti kayak orang pacaran terus. Iya. Harus kreatif sebagai istri juga, jangan mau kalah sama pelakor, sama Nah itu makanya banyak pelakor. Mm-mm. Karena maaf kalau di compare, istri tuh kayak cantik banget mulus. Kenapa malah ke kita yang buluk begini? Karena istrinya tuh nggak bisa ngasih makan egonya, kayak terlalu sibuk, nggak terlalu mandiri, nggak manja, nggak centil, nggak melayani kayak gitu. Lu nampar gue nih, gue sibuk banget dan mandiri banget. Nah itu makanya pelampiasannya ke situ, kayak ih nggak kayak istri aku di rumah, kamu lebih hot dari yang di rumah, kayak gitu loh. Kayak ih aku udah bosen sama yang di rumah. Tapi kan cantik banget. Udah bosen kayak gitu loh. Jadi kita tuh tahu aib-aibnya Dan gitu. merasa dibutuhkan ya, Iya. merasa diinginkan gitu. Si laki-laki tuh pengen kita tuh bergantung sama dia, manja. Kalau kamu manja gimana sih? Aku manja nggak bisa, tapi kayak ngikutin itunya sih, itunya. Misalkan kayak suka ngobrol, ya udah banyak ngobrol, kayak lagi kesepian ya udah aku dengerin dia ngobrol kayak gitu. Kayak aku baca dulu kayak apa yang dia butuh, kayak misalkan dia lagi stres berarti dia butuh didengerin. Atau misalkan dia kayak suka flexing berarti dia gila validasi, butuh validasi, gila dipuji. Oh iya beb kamu keren banget kayak gitu-gitu. Jadi orang kan kalau dikasih makan Gue egonya, kursus deh sama lu deh, ini kayak lu lebih jago ya. Butuh validasi dikasih makan jadi egonya. dia harus tahu dulu butuhnya apa. Kadang-kadang ini juga pelajaran ya buat suami dan istri. Kadang-kadang suami kita, istri kita itu kayak kita memperlakukan dia tuh kayak sebagai saingan. Iya. Kadang-kadang gini, oh lu juga kayak gitu, gue juga bisa Iya, kayak gitu. itu Lu yang bisa, gue salah. bisa. Nah akhirnya berantem, cerai gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak begini luput dari Iya. pemikiran istri-istri karena mungkin udah bertahun-tahun menjalani hubungan, terus juga banyak tagihan, ngurus anak, ngurus apa Iya. segala macam. Akhirnya itu terkikis, Iya. ya kan? Ini ilmu rumah tangga juga Iya. ya buat dari seorang kamu. Apa pesan kamu untuk para istri dari seorang kamu? Kayak kamu tuh kayak gemes gitu, gue tuh ya gitu ya, kayak pengen ngasih tahu, gue Iya. tuh ya sama laki-laki lu tuh tiap hari, makanya Iya. di rumah jangan begini-begini. Iya. Apa pesan buat para istri? Simpelnya gini, kalau misalkan gak mau direbut orang lain, bukan kita disalahin, karena kadang lakinya yang ngechat yang gatel duluan, ya bukan kurang cantik, tapi ada yang kurang. Kenapa datang ke kita, kayak misalkan kurang ngasih makan egonya, kurang ngertiin. Jadi jangan mikir kayak gue kurang apa, aku kurang cantik apa, enggak. Sifatnya yang salah yang harus diperbaikin. Egonya nggak mau Garis perempuan. bawah Nah, ya, itu Kak. sifatnya yang harus diperbaiki, Nah. say. Ray Utami Nah. juga harus begitu. Kadang-kadang aku suka merasa lebih gitu. Iya, karena mikirnya kayak gue udah kerja udah cantik, kayak lu dong ngalah sama gue, salah. Jadi yang laki-laki mau tuh kayak dia tuh ngalah, nurut, sedangkan perempuan cantik tuh nggak
istrinya tuh nggak bisa ngasih. Itu berantem. Jadi makanya dari situ butuh validasi kayak kayak nurut, manis gitu-gitu. Dan kamu bisa melakukan itu tanpa berpura-pura. Aku pura-pura tapi customer ngerasa kayak nyata kayak wow istri gue dulu mah nggak kayak gini, cantik doang kayak gitu. Nah. Jadi banyak yang baper. Kamu sendiri punya pacar? Ada. Kamu treatment ke pacar kamu gimana? Kan pacar aku dari itu juga baper dia sama aku. Oh, dari klien. Iya dari kepura-puraan itu. Dari kepura-puraan akhirnya lu mampus lu dikerjain lu semua. Tahu nggak? Jadi kalian bisa garis bawahi perempuan ini juga mencari uang ya. Iya. Artinya kan berarti saling win-win solution lah. Dia butuh egonya dimakan, kamu juga butuh uang, akhirnya Iya. klop itu terjadi kayak gitu. Timbal balik kan nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan ya. Tapi pacar kamu menerima kamu dengan profesi kamu seperti ini? Aku udah bilang yakin sanggup tiap hari begini. Ya udah mau gimana lagi? Karena sama-sama baper dua-duanya. Oh, tapi kalau kamu bisa baper berarti kamu nggak profesional dong. Nah itu. Chinlock begitu. Ya itu. Nah, Namanya juga perempuan kayak sama ini kan nge-fake kan. Sama dia tuh kayak ngerasa nggak nge-fake kayak sejalan. kenapa dia begitu berbeda di mata kamu? Tipe aku Tipe kamu kayak gimana? yang menantang, cuek. Cuek. Oh, jadi kalau ada orang cuek, kamu suka? Yang nggak agresif, yang cuek itu yang nantang. Kayak yang lain kan pada agresif, kok ini enggak sih kayak nantang gitu loh kayak kok aneh sih emang gue kurang apa gitu. Oh, jadi kamu kayak salting Tertantang. sendiri gitu Awalnya enggak. kenapa dia cuek banget ya sama gue, jangan-jangan gue. Maksudnya kayak biasa aja nggak agresif sini-sini sering kan tujuannya biar wah nyaman nih bakal balik. Terus orang cuek gimana deketinnya? Itu kan awalnya klien kamu. Lebih dikasih makan egonya. Gimana? Kita yang lebih agresif. Lebih bikin dia penasaran tarik ulur. Nah, bikin penasaran gimana? Dalam jangka waktu singkat gitu. Bikin dia penasaran kayak perhatian banget tiba-tiba ngilang kan penasaran. Iya, tapi maksudnya kan kalau dalam sekali pertemuan kan susah tuh ya. Awalnya biasa aja lama-lama karena makin sejalan baper dua-duanya gitu. Nggak sengaja aja karena nemu yang klop. Ya. Sama-sama tipe lah gitu. Sampai sekarang kamu masih pacaran? Masih. Terus kamu nggak ada niatan nikah gitu? Udah putus. Sorry. Oh, udah putus? Iya. Kenapa putusnya? Nggak sejalan. Nggak tahan ngeliat aku begini. Dia nggak tahan? Sama kayak aku cemburuan, posesif. Tapi kamu lebih milih kerjaan kamu. Iyalah, Dan dia nggak minta kamu berhenti. Aku nggak bisa gitu ya. Aku milih udahan lah. Kamu nggak ada niatan mau nikah gitu? Mau lah. Dia ngajakin nikah nggak? Ya itu beda agama. Oh, beda agama. Susah dong. Terus juga belum tentu orang tuanya. Nah, Kalau pacar dikasih gratis apa gimana sistemnya? apa? Enggak lah, tetap harus enak aja. Oh, bayar juga dia? Iyalah. Dikasih rating? Enggak begini. Kayak gue nganggep lu pasangan. Tapi lo jangan gratisan, harus ada kontribusi gitu loh. Jadi seolah-olah kayak kontribusi, padahal tuh tetap ngeduitin, anak aja gratisan. Tapi harga lebih gede pacar apa? Customer lah kan ini kan pasangan. Oh, jadi berapa aja boleh? Maksudnya kayak, jadi akunya nggak nge-fake, terus tetap dapet cuan juga, dapet enaknya juga. Cuannya maksudnya didapatnya di bawah harga Di bawah kerja, dikit gitu. di Jadi bawah jatuhnya kayak dikit. kontribusi, kayak ini buat jajan. Heeh. Tahu sih kan Cina kan susah keluar duit kan, harus. Oh, gitu ya. Pelita Iya. ya. Bukan gue yang ngomong loh, dia loh. Maksudnya kayak lebih Perhitungan. susah untuk keluar uang kalau nggak benar-benar penting. Oh, jadi rata-rata sana Cina semua ya? Mostly 80%. 80%. Dan kamu betah gitu dengan Iya. kondisi yang Mau nggak mau. kebanyakan kliennya Chinese. Iya kebanyakan. Bosen gak sih ngadepin orang Chinese tiap hari? Banget. Banget bosen. Karena Tapi tiap pacar kamu hari. Chinese. Nggak nyari pacar lokal atau yang Aku nggak pernah nyari sedapetnya aja. Emang selalu klopnya sama Chinese karena sama kamu non-Chinese lingkungannya itu kurang. terus ya. Bukan, abang-abang suka yang saya. Kenapa? Suka yang saya. Kamu? Abang-abang. Kalau misalkan kayak supir, kuli gitu-gitu. Oh, kalau Beda supir. tipe. Jadi sama aku tuh nggak klop. Oh, supir kuli sukanya yang senok, Iya, yang yang gitu, yang putih-putih banget kayak kakak gitu, yang hot gitu. gue nggak putih, gue juga nggak hot. Tapi kan kalau kakak soalnya kayak yang polos gitu-gitu, yang masih muda, Oh. yang gemes gitu-gitu loh, kurus, hitam manis gitu-gitu. Gitu. Dan itu semua sama, rata. Apa? Semua orang Cina begitu. Kebanyakan, rata-rata. Apalagi yang dari ini apa namanya, disclaimer ya, nggak stereotip, nggak sara, tapi maksudnya rata-rata nggak semua gitu ya. Iya, mostly. Apalagi kira-kira selain itu seleranya orang Chinese itu?
kebanyakan itu sih gitu. Kalau Jadi dari sifatnya suka yang seperti apa kalau orang Chinese tuh? nah itu pas kalau orang Chinese tuh butuhnya tuh didengar, dimanja, dikasih makan juga dipuji. Kalau abang-abang kan udah penting cantik, tobrut, cerat kayak gitu aja. Serius. Kalau Chinese tuh enggak mau Cantik, ngobrol. Cantik, putih, tobrut. Tapi kalau Chinese tuh mau ngobrol, Cantik, ramah, putih, butuh. kayak kakak yang begini hot gitu. Aku hot dari mananya, Say? Tapi kalau Chinese enggak ngobrol, kayak pendekatan gitu. Dan gak semua orang bisa ngasih, dan istrinya tuh sibuk. Makanya ke kita kayak, ih kamu ramah banget kayak gitu loh. Oh, gitu. Jadi orang Chinese tuh nggak nyari cantik. Kalau cantik kan isinya cantik banget kan, nyari nyaman. Tapi kalau abang-abang tuh nyari cantik gitu loh, nyari top, nyari yang hot gitu, kayak gitu. Tapi sana jarang abang-abang ya? Jarang gitu kayak, hah serius naik sama gue kan gue kan kurus kecil gitu, nggak lagi pengen aja, atau ya aku suka yang kurus kayak gitu. Itu mah jadi kayak beberapa doang. Jadi nggak Sedikit semua bisa dihitung jari iya, lah ya. kayak agak beda gitu, beda tipe, beda selera. Cocok-cocokan juga. Oke. Berarti kan dibilang kamu udah masih menjalani ini apa udah Sekarang sekarang ini? Maksudnya udah resign sih, kenapa resign? capek. Capeknya dalam arti Ya kayak fisiknya atau dua-duanya, mentalnya gitu, kayak capek, jenuh. mental capek? Dalam arti? Capek pura-pura terus, kayak harus nyenengin orang, capek tahu. Oh. Jadi hambar, nggak ada rasanya. Oh, jadi kamu juga ada perasaan ingin dilayani, Iyalah, kayak ingin iya dibahagiakan. gitu. Kan perempuan itu dikejar, bukan mengejar. Sebenarnya di situ aku harus Mengejar-ngejar harus terus. ngasih makan egonya, Harus be nyenengin. nice gitu ya, behave. Iya, kayak saya kayak capek banget tau ngefake. Capek ya Iya. ngefake ya. Walaupun orang itu nggak berasa kita ngefake, tapi capek, melelahkan Capek ya. banget, kayak capek lah pokoknya ngabisin energi gitu. Tapi kamu nggak sayang dengan yang udah kamu dapetin terus tiba-tiba kamu itu kan perlu pemikiran Iya. yang matang ya. Ketika kamu memutuskan untuk berhenti, berarti penghasilan stop dong. Itu gimana? Ya karena capek, maksudnya duit cepet dapet cepet habis, capek gitu. Itu kenapa ya rata-rata yang aku pernah podcast Iya. juga dengan yang kayak gini, sebanyak apapun yang dia dapet, pasti habisnya juga Iya. selesai. Ya itu. Itu kenapa kayak gitu? Kenapa nggak pernah nggak mencoba teman-teman itu yang dapat dari situ bener-bener dibeliin kayak aset atau tanah apa itu tetap hilang juga gitu? Pasti, karena duit panas. Gitu ya? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah Maksudnya kan kita nggak mungkin kerja kayak gitu terus kan, maksudnya kayak pengen tobat lah gitu kan, umur nggak ada yang tahu kan. Masa mau sampai tua kayak gitu kan, pengen normal lah, kayak punya suami, kerja bener kayak gitu loh, ya punya anak. pengen seperti Track kehidupan record loh normal gitu. ya. Iya, track record gitu. Oke, itu triggernya apa pada saat ya oke, alasannya capek, tapi pada saat kapan pas gue kayak harus berhenti nih, itu pada saat apa? Tahun ini secepatnya. Karena Karena takutnya ntar punya pasangan karma ke tempat begitu, takut karma, takut pasangan, anak atau keluarga. baru mikir baru sekarang ya, dari awal nggak mikir ya? Karena awal kan dikasih enak terus, jor-joran di atas angin. Oh, apa karena sekarang udah kamu kurang laku makanya kamu Karena mau udah lama, berhenti? udah tahun. Oh, jadi karena Beda mungkin dong. menurun penjualannya. Iya. Nggak mau pindah ke tempat baru. Udah nyaman di situ sih. Kalau udah nyaman mah nggak bakal berpaling. Males juga gitu, udah nyaman. Ibaratnya kalau kamu ke tempat baru kan jadi anak baru tuh. Tapi umur udah tua gitu ya. Mendingan pindah cabang itu, kan cabang ada 8. Oh, tapi nggak dilakuin. Pernah, tapi emang hokinya cuma di tempat itu doang. Oh, jadi memang hokinya di situ. Cabang lain kurang Cocok, ya. iya, kurang nggak hoki gitu. Lebih ke udah capek aja gitu, pengen normal gitu. Capek, kayak pura-pura capek banget. Jeritan hati seorang Iya. pijat plus itu capek banget, capek. Kan perempuan punya hati juga, punya perasaan. Bener, makanya itu bagaimana mensinkronkan ya antara pikiran kamu, hati kamu dan kantong kamu gitu loh. Itu kan semua harus balance gitu kan. Kantong harus terisi tapi hati kita kosong, pikiran kita juga kosong. Ya itu artinya ketika kita mendapatkan sesuatu nggak bisa semua kita raih, pasti ada hal yang dikorbankan. Nah, apa rencana kamu atau setelah dari terapis itu? Apa yang kamu lakukan? Ada perjalanan kamu apalagi yang bisa diceritakan yang menarik? Kayak kembali kayak dulu lagi, kayak misalkan kerja yang benar gitu, kayak ya udah dapatnya kecil tapi pas berkah gitu, cukup, nggak ngerasa kurang, lebih bersyukur.
Kayak dulu tuh nggak ada 10 juta, kayak nggak ada artinya gitu, numpang lewat doang. Wih. Di rekening pernah nyampe ratusan juta. Belum. Jadi Tapi lumayan. Tapi setiap ada jadi belanjain terus gitu ya. Karena mikirnya kayak dapetnya juga cepet, gue rame gitu, sombong gitu. Hmm, Dari sombong itu tek langsung gara-gara sombong. gara-gara sombong. Iya, ngerendahin tanpa sadar, meninggi gitu. Mhm. Kayak gitu Kak. Terus sekarang pacar ada? HTS sih. HTS. Kok kamu mau ngejalanin HTS? Katanya kamu mau nyari yang hidup normal, yang bener-bener. Tapi HTS mau, dengan HTS kan nggak ada tarif tuh. Tetep ini, Benefit. cuman maksudnya aku nggak nge-fake gitu. Karena kan belum tentu jadi jodoh, tapi aku tuh butuh kayak sebagai perempuan diperhatiin, disayang kayak gitu. Tapi aku nggak mau terikat, ya udah HTS. Oh. Dianya baper, aku yang enggak kayak gitu. Kenapa alasan kamu nggak mau terikat? Katanya mau hidup normal, pengen punya suami, pengen punya anak, pengen nikah. Maksudnya kayak gini kan, kalau punya pasangan udah pasti nggak boleh kerja gini dong. Jadi sementara dia bisa ngerti kerja begini, awalnya kan kayak langganan sering banget, di paling sering, jadi baper dianya gitu. Ya udah aku duitin kayak gitu. Jadi awalnya tuh kayak biar dia tuh ngerasa kayak dia beneran sayang. Padahal aku mau ngeduitin dia. Aku bilangnya tes aja belum siap, padahal emang nggak mau. Oh, sampai sekarang dia nggak berasa? Apa? Nggak merasa kamu fakein gitu? Enggak, aku sekarang nggak fake, kayak emang nyaman tapi nggak cinta. Nyaman, sayang tapi nggak cinta. Oh gitu, kok bisa ya nyaman, sayang, tapi nggak cinta? Itu gimana tuh? Maksudnya kayak aku nyaman sama karakter, nyaman, sayang, tapi dipaksa cinta nggak bisa. Makanya aku mau pacaran. Ada nggak yang cowok yang kamu cinta mati gitu? Nggak ada, bosan aja ngeliat. Kan semua udah dirasain. Tapi nggak ada yang di sana? Apanya terapis ya? Banyak. Dari trauma jadi tapi depan customer kan profesional. Emang bisa dari trauma bisa? Kebanyakan kan kayak disakitin sama pasangan, terus trauma sama laki-laki, makanya. Tapi kan kalau kerja kayak gitu kan nggak disakitin pasangan, malah dapat untung kan? Iya. Itu traumanya dari mana? Dari pasangan sebelumnya, kayak misalkan pasangannya tuh problematik, main tangan, gila perempuan, mau kondo, patriarki, terus cerai, kerja kayak gitu, dari situ kayak lengkap trauma. Ya, gila perempuan, mau kondo, patriarki, terus apa lagi tadi? Jadi ini pakai laki-laki loh. Iyalah. Apa tadi? Gila perempuan, ya. mau kondo, patriarki, terus pokoknya sifat-sifat manipulatif gitu-gitu. Manipulatif, NPD. Istilahnya trauma. Iya, NPD. Istilahnya trauma lah. Jadi Yang dari trauma. nikah muda kayak gitu loh, kayak ambil luar nikah gitu-gitu. Nikah muda, kan banyak yang cerai kayak gitu. Jadi dia. Iya. Teman-teman kamu banyak yang Banyak. Kamu? Normal. Kamu berarti nggak trauma? Karena aku belum pernah nikah. Aku masih gadis. Yang lain tuh banyak yang janda, makanya aku lebih laku kayak gitu. Orang tuh pasti nanya, udah punya anak belum? Kayak gitu. Belum. Dari situ lebih rame. Orang kebanyakan kayak, udah punya anak? Nggak mau. Kayak gitu. Oh, ngelihatnya kayak Ngeliat dari memandang sebelah umur, mata, kayak dari gitu. umur, dari udah pernah ngelahirin. Nggak tahu, katanya kalau udah punya anak tuh lebih, nggak berasanya kalau belum punya anak lebih rapet, katanya. Nggak tahu. Kata customer pada bilang, ih rapet banget. Itunya dia tidak merawat kali ya, yang bilang punya kayak anaknya. gini, rapet banget gak kayak punya di rumah. Ya iyalah, di rumah udah punya anak, masa disamain? Logika aja ya kan. Ternyata kayak, gila ya, yang di depannya banyak loh kayak bucin banget tuh di status, di sosmed, di foto. Ya begitu ngejelekin sama kita, kayak punya jabatan, kayak misalkan direktur gitu-gitu, terus kepala cabang banyak lah. Ini oknum. Ya oknum, pejabat gitu, kayak kita udah tahu kayak gimana di belakang. Iya benar, ternyata Depannya, ya. kayak gitu. Ternyata kamu mendapati semua profesi yang kebanyakan orang inginkan dan udah pernah main sama kamu di yang gitu ya. Mulai dari yang alim sampai dengan yang CEO, statusnya CEO, direktur gitu ya. Iya, direktur. Gak pernah diajak nikah sama klien. Jadilah kamu bagus nikah aja sama aku gitu. Sering. Terus? Gak mau, karena gak mau kejebak kayak enak aja lu mau kayak gitu loh. Mikirnya tuh udah mikir panjang. Orang diajak nikah kok kamu seuzon. Jadi mikirnya lo mau gratisin gue gitu. Iya gitu, mikirnya jangan panjang. Tapi kan digayain hidup, say. Maksudnya kan diatur, disetir, aku gak mau. Oh, kamu gak mau diatur. Tapi kan kalau istri kan hakikatnya emang kayak gitu harusnya. Gak mau disetir kayak gitu loh. Kayak aku kalau sama pasangan gak bisa berpura-pura. Kayak kan rata-rata gitu pada patriarki, pada tukang atur. Kamu harus gini, harus gitu. Gak mau diatur-atur. Tapi bukannya itu lahiriahnya, nalurinya laki-laki emang kayak gitu?
kan jiwa muda, aku belum mau disetting gitu, belum Oh, mau belum mau disetting. Ya. Berarti kayak dilarang ngerokok, dilarang gak boleh pakai baju terbuka Seksi, gitu-gitu. Apaan sih kayak gitu. Mm-mm. Masih deket aja udah kayak gitu, apaan sih, kayak udah kebaca kayak ini patriarki. Kayaknya aku trauma banget sama cowok patriarki ya. Iya kayak ih royalnya di awal doang, jangan-jangan ntar udah jadi duit bulan gak gede kayak gitu loh, nggak mau. Kan kalau udah nikah susah dong untuk cerai kayak gitu. Takutnya cuma dijadiin buat gratis atau buat pembantu gratisan doang kayak gitu. Pembantu gratisan. Kayak gitu. Ya Allah, jadi kamu menganggap ibu rumah tangga itu sama dengan pembantu Bukan, gratisan? maksudnya kayak ih aku baper sama kamu, pengen nikahin kamu, kayak udah kebaca dia tuh ada maunya doang. Oh, apakah kamu memang punya apa sih? Suuzon yang tinggi gitu? Enggak, sama film mereka? aku tuh kuat udah kebaca kayak Oh, gimana gitu. gitu. Dari ini aja udah ketahuan kayak banyak ngomong oh butuh validasi atau kayak gitu. Atau dia problematik kayak gitu udah kebaca. Oh. Feeling tuh kuat ya, misalkan dia bilang enggak kok aku nggak pernah selingkuh. Tapi feeling kayak ih ini mah mau kata selingkuh kayak kelihatan loh kayak Iya, kelihatan. enggak kok aku baru kesini kelihatan muka gila kayak gitu loh. Muka nggak cuma satu meki gitu coba loh Kak. kamu melihat ini ada dua cowok nih. Ini Coba kayak- sini, coba sini. Dibaca. Baca nih yang kurus. Barangnya bagus. Hah? Barangnya bagus. Barangnya Iya. barangnya bagus. Emang kalau kurus barangnya bagus? Rata-rata gitu sih kebanyakan. Maksudnya gede, panjang. Iya, maksudnya lebih enak sih. Kan aku suka yang kurus tipeku. Oh, tipe Nggak suka yang berisi. Waduh, Pi, pulang bungkus, Pi. Yuk. Iya. Ini, yang ini. Kakak kalau mau main lebih lama lebih banyak olahraga, pola hidup dijaga. Masa sih? Berapa lama? Sampai lawannya. KO. Jadi kamu merasa kalau orang yang kayak geda gitu, gendut gitu, mainnya bentar? Enggak, apa ya, kayak akunya kurang puas. Emang tipeku yang kurus, tapi nggak semua begitu rata-rata. Tapi secara tenaga, kurus sama gendut? Ya enakan yang kurus lah lebih berpower, lebih agresif. Yang kurus kan geraknya aja lelet gitu kayak banget gitu loh, banyak daki gitu. Ya, sorry ya, yang obesitas, bukan yang berisi, yang obesitas. Kalau kakak enggak, kakak pas. Kakak masih pas kok. Seriusan loh. Tau gak sih yang obesitas kayak babon gitu 100 kilo. Kayak gitu. Kalau kayak kakak enggak, masih oke lah. Ada diri. Masa beratnya 140 kilo sama aku yang berat 40 kilo? Gepeng lah aku, bayangin. Udah gendut, bau, banyak daki, nggak sadar diri, hidup lagi. Iya gitu. Terus ngomongnya tuh flexing kayak ih aku dulu ganteng loh pas kurus, mantan aku cantik-cantik. Dia tuh butuh validasi, nggak ada yang mau sama dia nggak sadar diri. Pasti flexing. Kamu nggak bawa kaca nih, ngaca gitu nggak? Kayak oh iya sayang gitu. Oh. Dalam arti udah nyamper balik deh lu kayak gitu. Mending kalau misalkan ngetip rata-rata pada rese tahu, enggak semua sih. Terus kalau misalnya nih ada klien nih, misalnya yang pelit nggak ngetip, terus dia besoknya datang minta kamu lagi, kamu tetap layanin? Aku alihin supaya dia sama orang lain tanpa dia ngerasa diusir. Gimana? Aku alihin supaya dia naik sama orang lain tanpa dia ngerasa aku usir. Misalnya sama dia aja tuh, Nah kayak gitu. nggak kamu pura-pura ya akunya kayak lagi gitu. lagi nerima customer lain. Kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya kamu Mengalihkan. nolak secara halus. Iya. Jadi kamu kasih ke teman kamu. Iya biar nggak tersungging. Sebenarnya udah males. Oh, gitu. Alasan Jadi kamu apa pilih-pilih juga lah ya, pilih-pilih. Kalau misalkan kayak rese atau bau ya nggak mau lah. Jadi kamu dikasih tahu ini customer yang pernah gua ini belum gitu ke kasir. Kan kita selama ini ngegibahin juga kayak ini mah pelit, ini mah lama gitu, kita ngegibahin. Oh, gimana sih pergibahan di antara kalian tuh? Kayak gitu. Kalau kalian lagi ngegibahin sesama terapis? Iya. Misalkan nggak sengaja, lo habis naik sama sini, iya. Kenapa? Dia pernah sama gua lama kan? Iya. Dia mah emang lama, pelit, rasa gini gitu. Jadi kayak kita tuh kayak males gitu loh. Kalau pas sama ini, nggak ganti orang aja. Kenapa nggak mau? Kayak gitu loh, nolak secara halus. Kalau aku bisa nolak tanpa dia ngerasa tersinggung. Terus persaingan terapis gimana? Yang senior memperlakukan junior seperti apa? Terus kamu pernah dilabrak atau Beragam. kamu pernah Ada yang diancam? iri, ada yang support, Tuh kalau ada yang ngomongin di kalau belakang. iri tuh diapain? Kamu diapain kok iri? Diomongin ada di yang belakang? ada yang nyindir kayak wih best seller dateng, ada yang kayak ada yang bercanda doang gitu, ada yang kayak misalnya kayak wih best seller nih dateng kayak Ya, cuman ada yang kayak begini, ya gimana nggak best seller pakai dukun kayak gitu, frontal, Emang sana mainnya dukun? terus ngejelek-jelekin ke tamu, terus
customernya bilang, kamu jadi ini gitu. Oh, jadi itu upaya juga ya, upaya mereka Iya. untuk nggak pakai kamu, jadi ngejelekin di depan Iya. customer. Karena aku rame gitu. Mm-mm. Dia nggak rame, padahal dia lebih cantik. Iya, Jadi iya. ngerasa aku pakai dukun gitu. Tapi kamu ngerasa dia orang pada pakai susuk? Nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Pada mereka pada cerita? Kebanyakan pada diem sih gitu. Cuman kan udah lumrah pakai kayak gituan. Kamu pakai nggak? Enggak. Kenapa? Nggak mau. Merasa pede? Takut tiba-tiba mati. Oh, jadi karena ketakutan itu. Tapi kamu percaya pakai susuk itu bisa? Enggak. Aku nggak percaya gitu-gituan. Nggak percaya gaib ya? Buktinya aku yang jelek laku. Kenapa yang cantik enggak? Logika aja. Oh, ya jadi kamu lebih rasional orangnya ya? Logis. Logis. Kalau mau rame ya harus usaha lebih Effort. dong. Iya. Bener juga. Kan udah contoh misalkan kayak maaf ya, kayak misalkan kakak lawan bukan lawan kayak senior kan kakak cantik mulus. Tapi Jam kenapa? terbang lah kayak gitu. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Nah, masa harusnya Masa kalah sama yang buruk enggak, gitu, harusnya kan? dia ngeliatin waktu kamu servis, Iya. masuk ke kamar gitu, gimana sih servis lo gitu. Biar tahu ya kan? Iya. Oke. Karena dia cuma modal cantik doang, nggak karena mikir kayak ih gue cantik ngapain gue harus ini kayak gitulah. Itu bener. yang kayak ini mah cantik doang tapi kurang kayak gitu, makanya nggak balik. Kalau Terus ini teman-teman kamu yang lain masih pada kerja di situ? ada yang situ, ada yang udah nggak. Oke. Ada gak pesan-pesan untuk teman-teman kamu yang masih pada kerja di situ? Mungkin menonton podcast ini, Iya. kira-kira pesan dan Iya. apa ya, saran untuk mereka seperti apa yang masih standby di sana? Jangan terlena, kalau bisa stop, jangan terus-terusan walaupun kayak dapat gadun atau apa. Kan gak ada yang tahu ke depannya gimana. Maksudnya kayak konsekuensinya loh dan jangka panjangnya, risikonya juga. Kita kan kerja pengen tenang kan, pengen gak mungkin kita ngejar uang terus, pengen ngejar ketenangan juga. Kan capek kayak ngumpet-ngumpet gitu loh. Nyembunyiin tuh capek gitu. Nyembunyiin, fake, segala Iya. macam itu. Berpura-pura tuh capek. Kan pengen jadi diri sendiri juga kan. Oke. Kalau untuk lelaki di luar sana yang masih lelaki hidung belang di luar sana yang masih dengan kebiasaan habitnya, Kayak gitu. apa yang mau kamu sampaikan? Intinya hukum tabur tuai, kalau misalkan suka kayak begitu bakal turun ke anaknya bakal dipermainkan. Begitu. Ingat itu iya. balasan itu ada ya. Iya. Jangan harap kayak misalkan cerita, cewek aku selingkuh, ya dia suka ke tempat kayak gini, nggak ngaca. Oh. Cuman kan kayak, ih ampun kasihan banget kayak gitu kan depan dia, kayak harus ngasih makan egonya gitu. Kan kalau didebatin marah kayak apaan sih? Dia tuh butuh validasi, butuh didengerin. Kayak aku tuh benar, cewek yang salah. Iya, ya ampun kasihan banget sih kayak gitu loh. Kita yang capek tahu. Ya. Itulah kisah seorang terapis. Jadi hari ini kamu mau bungkus yang dia? Jangan. Jangan. Duitnya kurang. Secara kantong tidak memadai. Iya, kan duit dulu. Oh, tapi kan katakan kamu bilang katanya ada yang setengah gembel, ternyata tipnya gede. Enggak, kan bukan kok. Jadi nggak bakal demen sama yang kurus, pasti demen spek kayak kakak. Wah, dia mah kawan gue. Oh, tapi berarti kalau gini, kamu bisa nggak simpulkan? Kalau yang mata sipit berarti duitnya banyak gitu? Nggak juga. Nggak juga ya? Kalau makin kayak itu makin low profile, makin merendah. Enggak kok, aku cuman karyawan biasa. Kita udah tau kayak ini tuh dia, Tajir. iya kayak gitu. Tapi kalau yang anak muda Bluffing. atau yang dia tuh butuh validasi, kayak dia tuh berduit, dia tuh ganteng, enak gitu-gitu, dia butuh validasi. Karena dia masih muda, butuh validasi, dia nggak punya apa, makanya flexing. Makanya mending yang kayak gitu. Jadi inti dari semua itu adalah apa yang kamu lakukan ke depannya bakalan ada konsekuensinya. Iya. Ya. Jadi jangan pernah menganggap enteng apapun yang kamu lakukan, karena semua itu akan ada balasannya, ada resikonya, ada konsekuensinya. Mendingan yang lurus-lurus aja, yang normal-normal aja, ya pacaran, nikah gitu kan. Terus kerja yang halal, seperti itu. Satu pasangan tuh enak tahu. Satu pasangan enak ya, baru merasakan satu Nggak, pasangan. maksudnya kalau aku tipe udah satu udah nggak ganti-ganti gitu, cukup. Enak tahu, setia sama satu orang tuh enak, sumpah. Ngapain sering jadi kayak selingkuh tuh karena bosen, tapi tetap balik ke orang lama kan. Sebenarnya kayak cukup satu orang tuh enak gitu, kayak ganti-ganti tuh makin gak puas, makin Capek juga iya, ya. capek. Kenal lagi. Iya gitu, Dari kita awal. cowok capek apalagi kita cewek.
Oke guys, jadi tolong digarisbawahi, kita ambil pelajaran masing-masing. Yang laki-laki ya bebenah introspeksi diri, yang istri-istri juga bebenah introspeksi diri. Pokoknya semuanya di sini nggak boleh ada ngejudge. Semua apapun itu pasti ada alasan ya kamu melakukan itu. Tapi sekarang kamu udah skip, udah stop, dan akhirnya udah kembali ke hidup normal. Iya. Welcome to the real life. Mudah-mudahan kamu bisa sukses ke Amin, depannya thank dan you. bisa mendapatkan Prince Charming yang sesuai dengan Pasangan. tipe kamu ya. Thank you ceritanya, Claudia.